Pernah nggak sih kamu ngerasa capek nunggu seseorang yang entah siapa? Kadang kamu sendiri nggak tahu lagi apa yang kamu tunggu. Setiap malam kamu berdoa, minta jodoh terbaik, tapi yang datang malah rasa sepi yang makin lama makin berat. Kamu coba sibukin diri, biar nggak terlalu mikirin soal itu, tapi tetap aja ada momen dimana kamu tiba-tiba ngerasa kosong. Kayak ada ruang dalam hati yang belum juga terisi, meskipun kamu udah berusaha kelihatan bahagia di luar. Kamu lihat teman-temanmu satu persatu mulai punya pasangan, menikah, punya keluarga kecil, sementara kamu masih di titik yang sama. Kadang kamu ikut senang, tapi di sisi lain ada sedikit rasa iri yang kamu sembunyikan. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, Tuhan, aku salah apa? Kenapa aku masih sendiri? Apa aku nggak pantas dicintai? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa kamu minta, tapi mereka datang pelan-pelan dan tinggal di pikiranmu lebih lama dari yang kamu harapkan. Sebelum lanjut, buat kamu yang lagi dengerin ini, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Ceritain di sana apakah kamu juga pernah ngerasa kayak gini, nunggu seseorang yang bahkan belum kamu kenal, tapi kamu yakin dia ada. Karena siapa tahu dari cerita kamu, ada hati lain yang juga merasa tidak sendirian. Kamu tahu, kadang penantian itu bukan soal waktu yang lama, tapi soal perasaan yang belum sembuh. Kita suka mikir Tuhan itu lambat, padahal bisa jadi Tuhan justru sedang menjaga kita. Karena kalau cinta datang di waktu yang salah, yang indah bisa berubah jadi luka. Banyak orang ingin segera menemukan cinta, tapi sedikit yang benar-benar siap untuk menjaganya. Mungkin itu sebabnya Tuhan belum mempertemukan kamu dengan orang yang kamu doakan. Bukan karena dia nggak dengar, tapi karena dia tahu hatimu masih perlu waktu untuk pulih. Coba deh jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu masih teringat sama orang di masa lalu? Berapa kali kamu masih bandingkan calon orang baru dengan seseorang yang pernah bikin kamu hancur? Luka lama yang belum selesai seringkali jadi alasan kenapa yang baru belum datang. Karena bagaimana mungkin kamu mau menerima cinta yang baru kalau kamu masih menyimpan bayangan yang lama? Ada orang yang bilang, aku udah ikhlas kok, tapi hatinya masih penuh tanda tanya. Masih kepikiran kenapa dulu disakiti, kenapa hubungannya dulu gagal, kenapa yang dulu pergi tanpa alasan. Padahal bisa jadi memang harus seperti itu. Kadang Tuhan harus biarkan sesuatu hilang, supaya kamu bisa belajar melepaskan. Karena kalau kamu terus menggenggam yang seharusnya dilepaskan, tanganmu gak akan pernah siap menerima yang baru. Menunggu memang gak mudah, apalagi di zaman sekarang, di mana semua orang berlomba-lomba buat pamer kebahagiaan. Scroll media sosial, isinya pasangan bahagia, foto tunangan, video lamaran, dan caption penuh cinta. Kamu senyum di luar, tapi di dalam hati kamu bilang, kapan ya aku juga bisa kayak mereka? Tapi di sisi lain, kamu juga tahu, cinta yang dipaksakan demi terlihat bahagia, justru sering berakhir dengan luka yang lebih dalam. Jadi jangan bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Setiap orang punya jalannya sendiri. Ada yang ketemu jodohnya di usia 20-an, ada yang di 30-an, bahkan ada yang baru benar-benar menemukan cinta sejati setelah usia 40. Gak ada yang salah, karena yang Tuhan atur itu bukan siapa yang duluan menikah, tapi siapa yang benar-benar siap saat waktunya tiba. Kadang yang kamu kira telat justru itu waktu yang paling tepat. Banyak yang gak sadar bahwa penantian juga bagian dari perjalanan spiritual. Di masa sendiri, kamu diajarin untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kamu belajar mengenali apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, dan apa yang harus kamu perbaiki. Karena sebelum kamu siap mencintai orang lain, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri dulu. Kalau kamu masih belum bisa menghargai dirimu, kamu bakal terus nyari validasi dari orang lain. Dan ketika cinta datang, kamu akan mudah kehilangan arah. Cinta sejati gak akan datang ke hati yang masih berantakan. Bukan karena kamu gak layak, tapi karena Tuhan ingin kamu cukup kuat untuk menjaganya nanti. Cinta itu tanggung jawab besar, gak cukup hanya dengan perasaan suka. Harus ada kesabaran, pemahaman, dan kedewasaan di dalamnya. Jadi kalau sekarang kamu masih sendiri, jangan panik, jangan ngerasa kamu ketinggalan. Nikmatin prosesnya, karena di setiap kesepian yang kamu rasakan, Tuhan sedang mempersiapkan hati yang lebih kuat dan lebih bijak. Dan nanti ketika cinta itu akhirnya datang, kamu bakal sadar kenapa dulu kamu harus menunggu selama itu. Karena yang datang bukan sembarang orang, tapi seseorang yang bisa membuatmu bilang, oh
Jadi ini alasannya kenapa aku harus sabar selama ini. Kamu akan tersenyum bukan karena akhirnya kamu punya pasangan, tapi karena kamu tahu semua luka, semua air mata, semua penantian ternyata bukan sia-sia. Jadi jangan buru-buru tanya kapan, karena waktu bukan musuhmu. Kadang penundaan adalah bentuk perlindungan. Tuhan nggak pernah salah waktu. Dia cuma nunggu satu hal dari kamu. Hatimu siap, siap menerima, siap memberi, dan siap untuk mencintai dengan cara yang benar. Kadang kita nggak sadar, dalam penantian itu kita mulai kehilangan arah. Kita sibuk mencari cinta di luar diri, tapi lupa bahwa yang paling penting adalah berdamai dengan hati sendiri. Setelah semua luka, kecewa, dan rasa ragu itu, kita cuma ingin seseorang yang bisa datang dan bilang, "Aku di sini buat kamu." Tapi sayangnya, cinta sejati nggak bisa ditemukan hanya karena kita ingin ditemani. Karena kalau niatnya cuma untuk mengisi kekosongan, cinta itu nggak akan bertahan lama. Disinilah banyak orang salah jalan, mengira cinta bisa jadi pelarian dari sepi. Kita seringkali mencari seseorang bukan karena kita benar-benar siap, tapi karena kita takut sendirian. Kita ingin ada yang menenangkan, menampung keluh kesah, menghapus rasa sepi yang mengganggu setiap malam. Tapi yang gak kita sadari, kalau cinta dijadikan tempat pelarian, maka yang kita bangun bukan hubungan, tapi ketergantungan. Dan hubungan yang didasari ketergantungan, pada akhirnya justru melelahkan. Karena kamu gak mencintai orang itu karena dia apa adanya, tapi karena kamu butuh tempat untuk menambal bagian dirimu yang masih kosong. Pernah gak kamu ngerasa tenang waktu lagi jatuh cinta, tapi begitu dia menjauh sedikit aja, hatimu langsung gelisah. Kamu mulai panik, takut ditinggalkan, takut kehilangan, bahkan takut kalau dia udah gak cinta lagi. Itu tanda bahwa yang kamu rasakan bukan cinta sejati, tapi ketergantungan. Karena cinta sejati nggak menimbulkan ketakutan, dia menumbuhkan kedamaian. Kalau cinta bikin kamu gelisah terus, berarti ada yang belum selesai dalam dirimu. Di titik ini, kamu perlu berhenti sejenak dan tanya ke hati kecilmu. Sebenarnya aku sedang mencari cinta atau aku sedang mencoba lari dari rasa sepi? Karena banyak orang yang salah memahami cinta. Mereka kira cinta bisa menyembuhkan luka. Padahal cinta itu bukan penyembuh, tapi cermin. Ia memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau hatimu masih luka, kamu akan memantulkan luka itu ke pasanganmu. Kalau hatimu belum tenang, kamu akan memproyeksikan kegelisahanmu ke hubungan yang kamu jalani. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan orang lain atas perasaan yang belum kamu selesaikan sendiri. Makanya, sebelum kamu bilang kamu butuh cinta, pastikan dulu kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Coba tanya pada dirimu, apakah aku sudah bisa memaafkan masa lalu? Apakah aku sudah berdamai dengan hal-hal yang pernah menghancurkan hatiku? Kalau belum, maka semua cinta yang datang hanya akan jadi pengulangan dari cerita lama dengan wajah baru, tapi luka yang sama. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Bukan setiap orang yang datang harus dijadikan tempat berlabuh. Kadang Tuhan mengirim seseorang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan. Ada yang datang untuk mengingatkanmu bagaimana rasanya dicintai, tapi juga bagaimana rasanya kehilangan. Ada yang hadir untuk menunjukkan bahwa kamu masih bisa merasakan, meski hatimu pernah hancur. Tapi bukan berarti semua orang itu ditakdirkan untuk jadi milikmu. Sebagian hanya lewat agar kamu belajar sesuatu. Dan disitulah kamu diuji. Apakah kamu cukup kuat untuk tidak menjadikan setiap kedatangan sebagai pelarian dari sepi? Karena kalau kamu mencari cinta hanya untuk menghindari kesendirian, kamu akan berakhir kehilangan dirimu sendiri. Kamu akan terus menyesuaikan diri demi diterima, terus menahan rasa sakit demi tidak ditinggalkan. Sampai akhirnya kamu lupa siapa kamu sebenarnya. Padahal cinta yang sejati nggak menuntut kamu untuk berubah menjadi orang lain. Cinta yang sejati justru membuatmu nyaman jadi dirimu sendiri. Banyak orang jatuh cinta, tapi sedikit yang benar-benar mengerti makna mencintai. Karena jatuh cinta itu mudah, tapi bertumbuh dalam cinta itu butuh kedewasaan.
Kamu nggak bisa berharap hubungan akan berjalan indah kalau hatimu masih dipenuhi ketakutan dan kebiasaan melarikan diri dari rasa sakit. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang tetap tinggal walau semua terlihat tidak sempurna. Kadang Tuhan biarkan kamu sendiri lebih lama supaya kamu nggak jadikan cinta sebagai pelarian, tapi sebagai pelengkap. Tuhan ingin kamu kuat dulu, biar nanti kamu nggak datang ke seseorang dengan luka terbuka, tapi dengan hati yang sudah sembuh dan siap berbagi. Karena cinta yang dewasa bukan datang untuk meminta, tapi untuk memberi. Bukan datang untuk disembuhkan, tapi untuk bersama-sama tumbuh lebih baik. Tahu apa yang paling bahaya dari menjadikan cinta sebagai pelarian? Kamu bisa kehilangan arah hidupmu. Semua keputusanmu akan bergantung pada seseorang yang kamu cintai. Kamu mulai menyesuaikan waktu, mimpi, bahkan jati dirimu hanya untuk mempertahankan seseorang. Padahal yang seharusnya kamu lakukan adalah berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan kebahagiaan pribadi demi cinta. Kalau kamu terus begitu, kamu bukan sedang mencintai, kamu sedang menggantungkan hidupmu pada orang lain. Cinta sejati nggak butuh kamu sempurna, tapi butuh kamu sadar. Sadar bahwa kamu dan pasanganmu sama-sama manusia. Ada kalanya saling memahami, ada kalanya saling memberi ruang. Kalau kamu masih belum bisa tenang waktu sendiri, kamu belum siap untuk benar-benar bersama. Karena hubungan yang sehat dimulai dari dua hati yang sama-sama damai dalam kesendirian, lalu memilih untuk berbagi kedamaian itu bersama-sama. Jadi kalau kamu sekarang lagi nunggu seseorang, jangan cuma fokus pada siapa yang akan datang. Fokuslah pada bagaimana kamu menyiapkan dirimu. Isi hari-harimu dengan hal yang membuatmu berkembang. Belajar hal baru, perbaiki kualitas dirimu, dan perbanyak syukur. Karena saat kamu sibuk memperbaiki diri, kamu gak akan merasa menunggu. Kamu akan merasa bertumbuh. Dan di tengah proses itu, cinta akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kamu kejar. Tuhan itu Maha Tahu. Dia gak akan kasih kamu seseorang hanya untuk kamu sadarkan rasa kesepian. Dia akan kirim seseorang yang bisa menemanimu tumbuh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan di saat rapuh. Tapi itu semua baru akan terjadi ketika kamu sudah berhenti mencari cinta untuk menutupi kekurangan dan mulai mencari cinta untuk saling menyempurnakan. Ingat ini baik-baik, cinta bukan pelarian, cinta adalah perjalanan. Bukan untuk menutupi rasa sepi, tapi untuk memperluas rasa syukur. Bukan untuk lari dari luka, tapi untuk belajar memaafkan. Dan kalau kamu udah bisa melihat cinta dari sudut pandang itu, kamu akan berhenti terburu-buru. Kamu akan tenang, karena kamu tahu cinta sejati nggak datang karena kamu butuh, tapi karena kamu siap. Jadi sebelum kamu minta Tuhan kirimkan jodoh yang terbaik, ucapkan dulu kalimat ini dalam hatimu. Tuhan, jangan dulu kirim seseorang untuk aku cintai kalau aku belum bisa mencintai dengan benar. Karena kadang yang kamu anggap penantian panjang itu bukan hukuman, tapi proses penyembuhan. Dan ketika kamu benar-benar sembuh, kamu akan sadar, cinta itu bukan tentang menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosonganmu, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa berjalan bersamamu saat hatimu sudah penuh. Kadang setelah kamu sadar bahwa cinta bukan pelarian, muncul pertanyaan baru di hati. Kalau gitu, kapan aku bisa dibilang siap? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya gak sesederhana itu. Banyak orang salah paham soal kesiapan. Mereka kira siap itu artinya harus udah sempurna. Harus udah mapan, sudah sukses, sudah punya segalanya. Padahal cinta sejati gak pernah menuntut kesempurnaan. Karena cinta sejati tumbuh di tengah kekurangan, tapi dijaga oleh dua hati yang sama-sama mau belajar. Siap itu bukan berarti kamu gak punya luka, tapi kamu tahu cara menyembuhkan tanpa melukai orang lain. Siap itu bukan berarti kamu gak pernah salah, tapi kamu berani bertanggung jawab atas kesalahanmu. Siap itu soal punya rumah mewah atau karir gemilang, tapi soal punya hati yang tenang, pikiran yang dewasa, dan niat yang tulus untuk mencintai dengan cara yang benar. Banyak orang yang bilang, aku belum mau pacaran dulu, aku belum siap nikah, aku belum bisa kasih yang terbaik. Tapi seringkali mereka menunda bukan karena belum siap, melainkan karena mereka masih takut.
takut gagal, takut tersakiti lagi, takut kehilangan. Padahal kalau kamu terus menunggu sampai semua rasa takut itu hilang, kamu gak akan pernah mulai. Karena yang namanya cinta selalu datang dengan resiko, tapi juga datang dengan kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar memahami, dan untuk mengenal arti memberi tanpa pamrih. Kesiapan gak datang karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu tahu bagaimana menghadapi kekurangan dalam dirimu maupun dalam pasanganmu. Siap itu ketika kamu berhenti mencari yang sempurna dan mulai mencari yang seimbang. Karena cinta yang kuat bukan dibangun dari dua orang yang sempurna, tapi dari dua orang yang sadar bahwa mereka saling membutuhkan, saling menghargai, dan saling memperbaiki. Kadang kita terlalu fokus pada aku mau pasangan seperti ini, seperti itu, sampai lupa bertanya, apakah aku sudah jadi orang yang pantas untuk dicintai seperti itu? Kamu pengen pasangan yang sabar, tapi kamu sendiri masih gampang marah. Kamu pengen pasangan yang dewasa, tapi kamu sendiri masih suka ngambek. Kamu pengen yang setia, tapi kamu sendiri masih sering ragu dan curiga. Jadi sebelum kamu mencari seseorang yang sesuai keinginanmu, pastikan dulu kamu juga berusaha jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang paling penting, jangan salah paham antara siap dan sempurna. Karena gak ada manusia yang benar-benar siap untuk semua hal. Bahkan dalam pernikahan pun, kamu akan terus belajar setiap hari. Siap bukan berarti kamu gak akan berdebat, gak akan kecewa, atau gak akan salah paham. Tapi siap itu berarti kamu gak akan menyerah hanya karena hal-hal kecil. Kamu tahu kapan harus menahan ego dan kapan harus mendengarkan. Kamu paham bahwa mencintai itu bukan selalu tentang bahagia, tapi juga tentang bertahan di saat-saat sulit. Kalau kamu berpikir bahwa cinta akan berjalan mulus tanpa tantangan, kamu akan mudah kecewa. Karena kenyataannya, cinta yang nyata justru diuji oleh hal-hal yang gak sempurna. Siap itu ketika kamu gak kabur saat keadaan gak sesuai harapan. Siap itu ketika kamu bisa bilang, aku tetap di sini meskipun gak semuanya indah. Karena cinta sejati gak butuh janji manis. Yang dibutuhkan adalah niat yang konsisten. Tuhan gak minta kamu jadi sempurna sebelum Dia kirimkan jodohmu. Tuhan cuma minta kamu punya hati yang siap belajar. Karena jodoh itu bukan hadiah, tapi amanah. Dikasih bukan untuk disombongkan, tapi untuk dijaga. Dan kalau kamu udah bisa memahami itu, kamu akan berhenti menuntut banyak hal dari orang lain. Kamu akan lebih fokus memperbaiki dirimu sendiri, karena kamu tahu, jodoh terbaik datang saat kamu juga jadi versi terbaik dari dirimu. Coba pikirkan deh, mungkin selama ini kamu merasa belum siap, tapi sebenarnya kamu cuma terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu lihat pasangan lain tampak bahagia, hidup mereka kelihatan sempurna di media sosial, lalu kamu mulai merasa kecil. Tapi kamu lupa, setiap perjalanan itu punya waktunya sendiri. Mereka yang tampak bahagia sekarang mungkin juga pernah melewati masa jatuh yang panjang. Jadi berhenti merasa terlambat, berhenti merasa kurang. Tuhan punya ritme sendiri untuk setiap cinta yang Dia atur. Siap itu tentang menerima. Menerima bahwa gak semua hal harus sesuai rencana. Menerima bahwa pasanganmu juga manusia biasa yang bisa salah. Dan menerima bahwa kamu juga masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Karena cinta sejati bukan tentang mencari orang yang sempurna, tapi tentang menemukan orang yang mau tumbuh bersama dengan cara yang benar. Tahu gak kamu, kadang Tuhan menunda pertemuan bukan karena Dia mau kamu menunggu lebih lama. Tapi karena Dia tahu kalau sekarang kamu dipertemukan, kamu belum siap untuk menjaga. Dia mau kamu belajar dulu tentang sabar, tentang memahami, tentang memaafkan, tentang mengasihi tanpa pamrih. Karena tanpa itu semua, kamu cuma akan jatuh cinta, bukan bertumbuh dalam cinta. Kesiapan itu lahir dari perjalanan panjang, dari luka yang pernah kamu rasakan, dari kegagalan yang kamu alami, dari air mata yang kamu sembunyikan. Setiap pengalaman itu membentuk kamu jadi pribadi yang lebih bijak. Jadi kalau sekarang kamu masih merasa sendiri, jangan anggap itu hukuman. Anggap itu masa latihan. Karena nanti ketika cinta datang, kamu gak akan kaget. Kamu akan paham bagaimana cara menjaganya dengan tenang dan tanpa drama, tanpa berpura-puraan. Kesiapan bukan sesuatu yang kamu capai dalam sehari, tapi pelan-pelan lewat proses hidup yang kamu jalani. Lewat cara kamu bersikap, cara kamu menghadapi masalah, cara kamu menenangkan dirimu sendiri saat kecewa. Dan kalau kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu bisa tenang bahkan saat sendirian, berarti kamu sudah setengah siap. Karena orang yang siap mencintai orang lain adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa belum cukup, tenang aja. Kamu gak harus jadi sempurna untuk dicintai. Kamu cuma perlu jadi tulus.
Karena orang yang tulus akan selalu punya tempat di hati orang yang tepat. Jangan khawatir tentang kapan jodohmu datang, tapi fokuslah pada bagaimana kamu menyiapkan hatimu. Karena jodoh yang baik datang karena nggak masanya, tapi karena kamu siap menyambutnya. Dan Andi, ketika kamu akhirnya menemu seseorang yang benar-benar tulus, kamu akan paham kenapa Tuhan butuh waktu lama untuk mempertemukan kalian. Karena cinta yang kamu terima nanti bukan cinta yang biasa-biasa aja, tapi cinta yang datang setelah perjalanan panjang. Cinta yang gak lagi butuh pembuktian, tapi memberikan ketenangan. Kamu gak perlu sempurna lalu dicintai, kamu hanya perlu siap untuk mencintai dengan cara yang benar. Karena cinta sejati bukan tentang mencari seseorang yang menutup semua kekuranganmu, tapi tentang menemukan seseorang yang tetap memilihmu, meskipun tahu kamu belum sempurna. Dan disitulah cinta menemukan maknanya yang paling dalam. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa kesiapan itu bukan tentang kesempurnaan, kamu akan sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ada proses panjang yang enggak selalu terlihat mata, tapi pelan-pelan membentukmu jadi pribadi yang berbeda. Di saat kamu merasa hidupmu stagnan, di saat kamu merasa doa-doamu belum juga dijawab, sebenarnya Tuhan sedang memprosesmu lewat cara yang halus, lewat hal-hal kecil yang kadang kamu abaikan. Proses itu nggak selalu menyenangkan. Kadang lewat rasa sepi yang bikin kamu berpikir panjang, kadang lewat kegagalan yang bikin kamu belajar rendah hati. Kadang juga lewat kehilangan yang mengajarkan arti bersyukur. Setiap hal yang kamu alami hari ini bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju dirimu yang lebih kuat, lebih lembut, lebih bijak. Karena sebelum Tuhan pertemukan kamu dengan seseorang yang tepat, Dia ingin memastikan bahwa kamu sudah siap menjadi orang yang juga tepat untuk orang itu. Kamu mungkin gak sadar, tapi setiap luka yang pernah kamu alami dulu perlahan-lahan membentuk caramu memandang cinta. Dulu kamu mungkin mencintai dengan terburu-buru, penuh harap, tapi tanpa arah. Sekarang kamu lebih tenang, lebih berhati-hati, dan lebih tahu apa yang kamu mau. Dulu kamu mencintai karena takut kehilangan, sekarang kamu belajar mencintai tanpa rasa takut. Itulah proses yang tak terlihat, proses yang gak selalu indah, tapi selalu berarti. Kadang, Tuhan harus biarkan hatimu hancur, supaya kamu tahu rasanya disembuhkan. Tuhan harus biarkan kamu ditinggalkan, supaya kamu belajar untuk tidak bergantung pada manusia. Tuhan biarkan kamu sendiri lebih lama, supaya kamu paham bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari seseorang, tapi dari hubunganmu dengan Dia. Karena kalau kamu terlalu sibuk mencari cinta di luar sana, kamu bisa lupa bahwa cinta yang paling tulus sebenarnya sudah kamu miliki dari Tuhan yang selalu setia menunggu hatimu kembali. Banyak orang gak sabar melewati proses ini. Mereka pengen cepat sampai di akhir, pengen langsung ketemu jodohnya, pengen tahu siapa orangnya, pengen tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan gak pernah terburu-buru. Dia tahu waktu yang paling tepat. Sama seperti bunga, setiap hati punya musimnya sendiri untuk mekar. Kamu gak bisa memaksa bunga tumbuh lebih cepat hanya karena kamu gak sabar melihat keindahannya. Kalau kamu paksa, justru bunganya bisa layu sebelum waktunya. Begitu juga dengan cinta. Yang datang terlalu cepat, kadang justru cepat juga hilangnya. Di proses yang tak terlihat itu, Tuhan sebenarnya lagi ngajarin kamu banyak hal. Dia ngajarin kamu untuk sabar saat gak semua hal berjalan sesuai keinginan. Dia ngajarin kamu untuk tetap berbuat baik, bahkan saat gak ada yang memperhatikan. Dia ngajarin kamu untuk bersyukur, meskipun yang kamu doakan belum dikabulkan. Dan yang paling penting, Dia ngajarin kamu untuk mencintai tanpa pamrih, termasuk mencintai dirimu sendiri apa adanya. Kamu tahu, proses yang tak terlihat itu kadang justru paling menentukan masa depanmu. Mungkin sekarang kamu lagi merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang disiapkan untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Tuhan sedang menyusun cerita yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan, setiap malam di mana kamu berdoa sambil menahan lelah, semuanya tercatat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada satupun doa yang diabaikan. Hanya saja, Tuhan ingin kamu tumbuh dulu sebelum menerima yang kamu minta. Pernah nggak kamu merasa lelah menunggu sampai kamu ingin berhenti berharap? Lalu di tengah kelelahan itu, entah kenapa, kamu merasa tenang lagi.
Kamu nggak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi kamu bisa tersenyum lagi, kamu bisa bilang, nggak apa-apa, aku percaya waktunya Tuhan selalu tepat. Nah, itu dia buktinya. Itu tanda bahwa proses yang nggak kamu lihat sebenarnya sedang bekerja di dalam dirimu. Hatimu sedang dilatih untuk kuat tanpa harus keras, untuk lembut tanpa harus remah. Kadang Tuhan nggak jawab doamu dengan cara yang kamu mau, tapi Dia jawab dengan cara yang kamu butuh. Mungkin kamu minta seseorang yang bisa menemani kamu, tapi yang datang justru kesendirian. Karena Tuhan tahu kamu perlu belajar menemani dirimu sendiri dulu. Mungkin kamu minta hubungan yang membahagiakan, tapi yang datang justru perpisahan. Karena Tuhan tahu kamu perlu belajar melepaskan tanta kebencian. Semua itu bagian dari proses yang pelan-pelan mempersiapkan hatimu untuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang gak lagi bergantung pada situasi, tapi berakar pada ketenangan. Kamu gak harus paham semua sekarang. Kadang kamu hanya perlu percaya bahwa setiap hal yang Tuhan lakukan punya maksud. Kamu hanya perlu berjalan pelan sambil terus menjaga niat baikmu. Karena pada akhirnya, Tuhan gak akan membuatmu menunggu tanpa tujuan. Kalau sekarang kamu masih sendiri, mungkin karena Dia ingin kamu fokus dulu pada hal yang lain. Pada mimpi, pada keluarga, pada dirimu sendiri, pada hubunganmu dengan Dia. Karena ketika kamu fokus memperbaiki hal-hal itu, cinta sejati akan datang tanpa kamu sadari. Dan nanti, di waktu yang kamu sendiri nggak duga, Tuhan akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang ternyata juga sedang menjalani proses yang sama. Seseorang yang juga pernah merasa sendiri, juga pernah gagal, juga pernah kehilangan, tapi tetap percaya. Ketika dua hati yang sama-sama disembuhkan oleh waktu bertemu, cinta itu akan terasa berbeda, tenang, hangat, tanpa drama. Karena cinta yang datang setelah proses bukan sekedar perasaan, tapi keputusan. Keputusan untuk saling menjaga, saling menghormati, dan saling tumbuh bersama. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu belum berubah, kalau kamu merasa doamu belum dijawab, tenang saja. Mungkin kamu belum lihat hasilnya, tapi percayalah, proses itu sedang berjalan. Kamu hanya perlu terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik, rawat hatimu, jaga ucapanmu, dan perbanyak kebaikan meski sekecil apapun. Karena setiap hal baik yang kamu lakukan hari ini, suatu saat akan kembali padamu dalam bentuk yang gak kamu sangka. Proses yang tak terlihat itu adalah bukti cinta Tuhan yang paling nyata. Karena justru lewat diamnya Dia sedang bekerja. Lewat kesunyian Dia sedang berbicara. Lewat kesendirian Dia sedang mempertemukanmu. Bukan dengan orang lain dulu, tapi dengan dirimu sendiri. Dan begitu kamu benar-benar mengenal dan mencintai dirimu, saat itulah kamu akan siap mencintai orang lain dengan cara yang benar. Gak usah terburu-buru, Tuhan tahu waktunya. Kadang jawaban dari semua penantianmu bukan datang dalam bentuk seseorang, tapi dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba kamu rasakan. Dan dari ketenangan itu Tuhan bilang, lihat, kamu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sudah siap untuk aku percayakan cinta yang sebenarnya. Dan di momen itu, kamu akan tersenyum pelan sambil bilang dalam hati, ternyata selama ini aku gak sedang menunggu seseorang. Aku sedang menunggu diriku sendiri untuk siap. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu berhenti bertanya kapan. Kamu mulai paham bahwa waktu bukan musuhmu, tapi bagian dari rencana Tuhan yang penuh kasih. Di titik ini, kamu gak lagi cemas soal siapa yang akan datang, tapi mulai belajar menyiapkan hatimu untuk menyambut dengan cara yang benar. Karena setelah semua proses panjang, setelah semua luka, penantian, dan kesepian yang kamu lalui, kamu akhirnya sadar bahwa selama ini yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan. Kamu udah gak lagi terburu-buru, gak lagi iri melihat orang lain bahagia lebih dulu. Kamu mulai menikmati setiap harimu, bukan karena kamu udah menyerah, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi punya waktunya sendiri. Dan ketika waktumu tiba, semua yang dulu terasa rumit akan terasa masuk akal. Kamu akan paham kenapa dulu harus disakiti, kenapa harus menunggu lama, kenapa Tuhan seolah diam. Karena ternyata semua itu adalah bagian dari persiapan yang kamu butuhkan.
Selama ini kamu mungkin berpikir kebahagiaanmu baru akan lengkap kalau kamu punya seseorang di sampingmu. Tapi ternyata bahagia yang sebenarnya justru datang saat kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Saat kamu bisa bangun pagi tanpa merasa hampa, saat kamu bisa melihat masa lalu tanpa marah, dan saat kamu bisa menatap masa depan tanpa rasa takut. Disitulah kamu sadar, ternyata selama ini Tuhan gak menunda cintamu. Dia sedang menumbuhkanmu. Kamu mulai memahami bahwa cinta bukan hadiah untuk orang yang tergesa-gesa, tapi anugerah untuk jiwa yang siap. Dan siap itu bukan soal menunggu orang lain datang membahagiakanmu, tapi tentang bagaimana kamu bisa bahagia meski masih sendiri. Karena kalau kamu bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian, kamu gak akan kehilangan arah ketika nanti cinta itu akhirnya datang. Kamu gak akan menjadikan seseorang sebagai pusat duniamu, tapi kamu akan menjadikannya teman dalam perjalanan hidupmu. Di momen seperti ini, kamu akan mulai belajar mencintai tanpa kepemilikan. Kamu gak lagi menuntut seseorang harus selalu ada, harus selalu memenuhi ekspektasimu. Kamu belajar memberi ruang, karena kamu tahu cinta itu bukan tentang mengikat, tapi tentang saling menjaga. Kamu tahu bahwa orang yang tepat gak perlu kamu genggam erat-erat, karena dia gak akan pergi meski kamu lepaskan sedikit. Dan kalaupun suatu hari dia pergi, kamu tahu cinta sejati gak akan benar-benar hilang. Dia akan tinggal di hati dalam bentuk doa dan kenangan baik. Tuhan ingin kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu bisa mencintai dengan tenang, bukan karena takut kehilangan, tapi karena kamu paham makna memberi. Karena cinta sejati itu gak mencari kepemilikan, tapi keikhlasan, gak menuntut balasan, tapi menemukan kebahagiaan dalam memberi tanpa pamrih. Dan saat kamu bisa mencintai dengan cara seperti ini, kamu akan tahu bahwa kamu sudah benar-benar siap. Siap bukan hanya untuk menerima seseorang, tapi juga untuk mencintainya dengan tulus, dengan sadar, dengan doa. Kadang kita terlalu sibuk mencari sampai lupa bahwa yang harus ditemukan dulu adalah diri sendiri. Kita ingin disayangi tapi lupa untuk menyayangi diri sendiri. Kita ingin dimengerti tapi belum belajar memahami diri sendiri. Dan cinta yang benar gak akan datang sebelum itu selesai. Tuhan gak akan mempertemukanmu dengan seseorang untuk menambal kekuranganmu, tapi untuk berjalan bersamamu setelah kamu tahu cara berdiri dengan kuat. Sekarang kamu udah tahu bahwa menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Menunggu adalah masa di mana kamu belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tenang, belajar mengenali dirimu sendiri. Dan ketika masa belajar itu selesai, cinta akan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai kepastian yang lembut. Kamu gak perlu mengejarnya, karena yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya sendiri. Kamu hanya perlu tetap membuka hati, tapi juga tetap melangkah dalam kebaikan. Jadi berhentilah bertanya, kapan jodohku datang? Dan mulai tanya, sudah seberapa siap hatiku menyambutnya? Karena cinta itu bukan soal waktu, tapi kesiapan. Kalau kamu masih dipenuhi ketakutan, masih sering ragu, masih menunggu seseorang untuk menyembuhkanmu, berarti kamu belum siap. Tapi kalau kamu bisa tenang dalam doa, bisa bahagia dalam kesendirian, bisa memaafkan tanpa dendam, dan bisa mendoakan tanpa berharap kembali, berarti kamu sudah siap. Dan nanti, tanpa kamu sadari, di tengah kesibukanmu memperbaiki diri, seseorang akan datang. Bukan dengan gegap gempita, bukan dengan janji manis, tapi dengan ketulusan yang sederhana. Dia akan datang bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk berbagi bahagiaan yang sudah kamu miliki. Dan ketika kamu melihatnya, kamu gak akan bilang, akhirnya. Tapi kamu akan bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah siap. Itulah puncak dari perjalanan ini. Bukan ketika kamu menemukan seseorang, tapi ketika kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena di saat itu, cinta yang kamu berikan gak lagi penuh kekhawatiran, tapi penuh dengan kedamaian. Kamu gak lagi mencintai untuk memiliki, tapi mencintai untuk menjaga. Dan cinta seperti itulah yang akan bertahan, bukan karena janji, tapi karena doa yang terus menyatukan dua hati. Kamu gak perlu terburu-buru, Tuhan gak pernah lupa pada janjinya. Semua akan datang di waktu yang paling indah, saat kamu benar-benar siap.
Dan mungkin waktu itu lebih dekat dari yang kamu kira. Mungkin saat kamu berhenti menunggu dengan cemas, tapi mulai menjalani hidup dengan tenang. Karena cinta yang sejati gak suka tergesa-gesa. Dia datang pelan-pelan, tapi pasti. Di disempul yang sekarang jangan lagi tanya, kapan? Tapi ucapkan dalam hati, aku siap Tuhan. Aku siap menerima dengan hati yang damai. Aku siap mencintai dengan cara yang benar. Aku siap menjaga, bukan sekedar memiliki. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu gak akan lagi takut menunggu. Karena kamu tahu, yang kamu tunggu juga sedang berproses menuju kamu. Kamu dan dia, dua jiwa yang sedang disiapkan, diproses dan diarahkan. Kalian mungkin belum saling tahu, belum saling temui, tapi di atas sana, Tuhan sudah merencanakan waktu yang paling tepat untuk pertemuan itu. Dan ketika saat itu tiba, semua akan terasa begitu alami, tidak terburu-buru, tidak berlebihan, hanya pas. Dan kamu akan tersenyum, karena kamu tahu segala sesuatu yang kamu lalui, semua penantian, semua luka, semua doa, ternyata membawa kamu ke titik ini. Titik di mana kamu akhirnya bisa berkata dengan tenang, aku gak sedang menunggu lagi, aku sudah siap. Cinta sejati tidak datang karena kamu lelah menunggu. Ia datang ketika kamu tenang dalam doa, siap dalam hati, dan damai dalam diri. Jangan lagi tanya kapan, tapi persiapkan siapa kamu saat cinta itu datang.